Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, khaliqis samawati wal ardin, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh hari ini kita mendapatkan karunia Allah untuk berkumpul bersama-sama di salah satu rumah Allah, membahas beberapa ayat dari kitabullah insyaallah, dan juga mungkin beberapa hadis dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan demikian biidznillah ta'ala kita termasuk di antara hamba-hamba pilihan Allah, sebagaimana di dalam satu hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Tidaklah berkumpul satu kaum, sekelompok orang di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitabullah, saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman batin. Bahkan Allah mencucurkan rahmatnya atas mereka. Dan bahkan subhanallah, Allah akan mengirimkan malaikat mengelilingi mereka. Dan bahkan subhanallah, Allah akan menyebut-nyebut mereka ya di hadapan majelis yang sangat mulia, yaitu para malaikatnya. Masya Allah, tabarakar rahman. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembicaraan dan bincang-bincang kita berkaitan tentang parenting sunnah, atau bagaimana kita melihat pendidikan anak dan keluarga dalam perspektif sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan kita barangkali, berkaitan tentang nilai-nilai substansi dari hal yang sangat mendasar dalam membangun keluarga, yang sekiranya itu adalah bagian daripada membangun peradaban manusia ya secara paling mendasar, yaitu berketurunan. Ya, jamaah sekalian, at-tanasul, di dalam penjelasan para ulama tentang yang namanya maqasidus syariah, atau pokok-pokok dasar daripada tujuan keberadaan daripada syariat itu sendiri, ya, perlu untuk kita ketahui, dan saya kira kita sudah sama memahami bahwa tidak ada aturan syariat, ya, aturan Allah, kecuali mengandung kemaslahatan, dan itulah kemaslahatan paling utama. Apakah itu larangan atau perintah, itu mengandung kebaikan atau menghindarkan manusia dari keburukan, pasti, ya.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, seorang ulama asal Spanyol, Pak, ya. Asy-Syatibi Al-Andalusi, ya. Ini beliau berada pada zaman keemasan Islam di Andalusia, menulis kitab yang sangat fenomenal dalam khazanah, ya, fikih Islam dan usul fikih lebih tepatnya. Ada kitabnya namanya Al-Muwafaqat, ya. Beliau menuliskan dalam bagian awal dari kitabnya itu bahwa innama unzilatis syara'i li masalihil ibadi fil ajil wal ajil. Hanyalah diturunkan semua aturan Allah dalam syariat itu, ya, untuk kemaslahatan manusia, baik fil ajil, maksudnya di dunia ini, wal ajil, artinya di akhirat nanti. Tidak ada aturan syariat kecuali membawa kemaslahatan. Kita tahu atau kita tidak tahu, ya, istilah orang ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya, ya. Kita tahu atau kita tidak tahu, pasti ada hikmahnya. Nah, salah satu perintah Allah yang bersesuaian dengan kasat mata, dengan secara lahiriah, ya, adalah perintah untuk menikah, ya. Perintah untuk menikah. Dan juga include di dalamnya adalah perintah untuk menikahkan, ya. Ini adalah bagian yang biasa saya sebut dengan, ya, petunjuk langit dan hajat dari bumi, ya. Sunnatun syar'iyyatun samawiyah wa hiya hajatun ardiyatun basyariyah, ya, kira-kira begitu, ya, istilahnya. Dia adalah perintah Allah sekaligus juga adalah kebutuhan manusiawi, ya. Salah satu tujuan kemanusiaannya itu selain, ya, adalah tempat untuk menuntaskan gharizah, ya, basyariyah, ya. Orang barat biasa sebut dengan istilah basic instinct, ya, ya. Insting mendasar, ya. Ada kebutuhan biologis, ya, kebutuhan psikologis, ya, dengan kebersamaan dengan lawan jenis, ya. Juga adalah kebutuhan untuk tanasul. Nah, salah satu maqasidus syariah yang tadi kita singgung, ya, para ulama menyebutkan kalau ingin disimpulkan daripada syariat itu, tujuannya pertama adalah menjaga agama, hubungan transendental antara manusia dengan rohnya, dengan Tuhan. Karena sebagai makhluk kita tidak akan pernah lepas sesaat pun daripada kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah itu adalah kemaslahatan kebutuhan kita. Yang kedua adalah hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Makanya di dalam syariat dilarang membunuh, ya. Karena syariat tujuannya untuk menjaga, ya, kehidupan manusia. Bahkan dalam hukuman qisas sekalipun hikmahnya adalah untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, di dalam pelaksanaan hukum qisas itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir, ya. Nah, ini hanya bisa dipahami dengan kejujuran, ya. Ada seorang pembesar, ya, kalau tidak salah Raja Faisal dari Arab Saudi, ketika diwawancarai oleh seorang wartawan dari Amerika, kenapa di negara Anda diberlakukan hukuman mati, ya. Dia bilang, coba lihat persentase orang yang terbunuh di negara Anda dengan persentase orang yang terbunuh karena kriminal di negara saya, ya, sangat jauh. Kenapa? Karena orang di Saudi, ya, orang di Arab, ya, akan berpikir 1000 kali kalau mau berkelahi kemudian tobo orang, ya, karena pasti hukumannya juga kalau akan dikisas, ya, takut untuk melakukan tindakan kriminal yang sampai seperti itu. Ala kulli hal, tujuan daripada syariat adalah menjaga kehidupan. Yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta. Dilarang ambil hartanya orang lain, dilarang mencuri, dilarang menipu, ya. Karena apa? Menjaga harta. Harta adalah qiwamul hayat, salah satu faktor pendukung kehidupan manusia. Tidak boleh diambil hartanya orang, ya, dijaga. Nah, yang keempat, ya, adalah
hifdzu al-'ird. Nah, ini penting. Menjaga kehormatan. Ada yang kemudian menginkludkan masuk di dalamnya hifdzun nasl, menjaga keberlangsungan ya keturunan manusia. Maka disinilah lahir, disinilah makna substansial daripada pernikahan itu. Diperintahkan untuk menikah. Ya, di dalam Islam tidak diajarkan apa istilahnya hidup apa itu? Bukan ya selibat ya, hukum selibat ya, atau hukum tidak mau menikah ya. Nah, hukum tidak mau menikah itulah yang kemudian melahirkan 7-Eleven ya. Tidak mau menikah secara resmi, tapi mau mencicipi kenikmatan biologis ya, dan tidak mau bertanggung jawab. Nah ini, nah itulah yang lahir di Barat namanya hukum apa 7-Eleven ya, istilah zaman old ini ya, hidup bersama ya. Kalau di Indonesia dikenal dengan istilah kumpul kebo ya, beberapa waktu yang lalu. Ala kulli hal, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah adalah tuntunan syariat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ya, menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku tidak termasuk dari kaum, dari umat. Ya. Nah, tapi bukan ini yang akan menjadi fokus pembicaraan kita, ya. Ya, bukan fokus pembicaraan kita. Kita akan fokus kepada yang berkaitan dengan masalah ya tupoksi kita sebagai orang tua. Ya. Nah inilah yang dengan istilah at-tazwij, menikahkan. Ya. Yang salah satu tanggung jawab tugas orang tua ya dalam proses membersamai anaknya, pendidikan anaknya ya, adalah menikahkan anaknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menikahkan ini juga selain tanggung jawab keluarga dari sudut pandang orang tua, sejatinya secara kolektif juga adalah tanggung jawab masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi." Kawinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kalian, dan budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan ya di antara kalian. Kalau mereka itu fuqara ya, fakir-fakir, kurang dari sisi harta, maka Allah akan mencukupkan mereka, membuat mereka kaya ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, iltamisu al-ghina'a fi zawaj, fi nikah, carilah kekayaan dengan menikah ya. Makanya ada orang dia sudah menikah, belum begitu bagus ekonominya, dia menikah lagi ya. Nah, belum begitu bagus, menikah lagi yang ketiga ya. Nah, belum begitu bagus, dia tambah sampai yang keempat ya. Akhirnya dia jadi seperti pangeran ya, berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ternyata Allah berikan dia terbuka istilahnya pintu-pintu rezekinya setelah yang keempat ya. Nah, begitu konon dalam ya ceritanya. Ini cerita saja ya, cerita saja ya. Bismillah. Nah, ketika kita berbicara tentang menikahkan, seharusnya kita tidak berbicara hanya pada kriteria mencarikan pasangan anak kita. Ya, kita harus berbicara tentang bagaimana menyiapkan anak kita untuk siap menikah. Ini pertanyaan paling mendasarnya. Dan bagaimana ketika kita berbicara menyiapkan anak kita untuk siap menikah, ya, bukan pembekalan. Ya, kalau di Singapura Pak katanya pembekalan pranikah itu 1 bulan. Ya, baru dapat sertifikat untuk siap menikah. Di beberapa negara ada yang harus mengikuti pembekalan berbulan-bulan. Ya, nah kita biasa kadang Ustadz ada kerabat atau teman yang mau menikah anaknya, kasih dulu pembekalan Ustadz 2 jam. Ya, apa mau dikasih 2 jam? Ya, pembekalan untuk itu saja ya. Jadi apa? Ya. Nah, sejatinya
pembekalan itu adalah sejak anak-anak itu masih sangat kecil. Bahkan balita, dia sudah dipersiapkan untuk menjadi suami kalau dia laki-laki, untuk menjadi istri kalau dia perempuan. Salah satu yang perlu kita seriusi Pak saat ini, ya, adalah serius untuk menentukan dan mendefinisikan dirinya anak kita itu secara seksual. Ya, bahwa kau ini laki-laki, kau ini perempuan. Dan Islam mengarahkan seperti itu, luar biasa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laisa dzakaru kal untha, wa laisa dzakaru kal untha." Tidak sama laki-laki dan perempuan. Setara, tapi tidak sama. Ada pemberlakuan yang harus berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya, subhanallah. Nah, makanya kita lihat itu bawa kendaraan saja beda Pak ya, laki-laki dengan perempuan. Bukan kita merendahkan gender ini, tapi biasa kita di depan, di belakangnya ini ibu-ibu. Dia kasih geser kanan, ya, dia belok kiri. Dia kasih geser kiri, dia belok kanan, ya. Pak, memang berbeda, ya. Para beberapa ahli psikolog mengatakan perempuan itu luas pandangannya. Kadang-kala dia kalau memandang, dia melihat kita kelihatan satu titik, tapi dia melihat titik yang lain, ya. Bahkan ada kemampuan pada perempuan yang tidak dimiliki secara umum oleh laki-laki, namanya multitasking, ya. Kemampuan untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, ya. Jadi dia tanya kita dari mana Ki Pak, ya. Dia sebenarnya melihat kita dari mana Ki, ya. Padahal dia periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di screening Ki, ya. Apa yang lain daripada penampilannya ini, karena terlambat pulang, ya. Nah, begitu Pak, ya. Dari mana? Ya, ada license, ya. Nah, ada kunjungan, ya. Tapi diperiksa sebenarnya, ya. Di screening, ya. Diperiksa itu Pak dari apa lagi namanya, dari. Nah, kenapa? Karena perempuan memang memiliki kemampuan untuk melihat secara meluas, ya, walaupun tidak menukik, tidak terstressing pada satu titik tertentu. Laki-laki Pak, katanya, dan bisa kita coba ini, ya, itu kemampuan fokus. Kemampuan fokus. Makanya kalau laki-laki sedang membaca, kadang-kala fokusnya itu memang melihat. Ditanya, ya, dari mana? Dia tidak terlalu berfungsi pendengarannya. Nah, itu laki-laki. Beda. Nah, tapi dalam perspektif pendidikan anak, menyiapkan dia untuk siap berkeluarga, itu dilakukan sejak dini sekali. Mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki. Karena laki-laki inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan, ya. Tapi orang cuma biasa baca sampai di situ, tidak dilanjutkan bacaan ayatnya Pak setelah itu. Kenapa dia pemimpin? Salah satu faktornya adalah karena dia penanggung jawab kehidupan keluarga, ya, memberi nafkah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, yang demikian itu karena Allah melebihkan sebagian atas yang lainnya, ya, dan atas apa yang dia nafkahkan dari harta. Nah, ini juga pembahasannya, ya, menarik, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menafkahkan, pertama tanggung jawab nafkah ada pada laki-laki. Makanya anak laki-laki sedapat mungkin sejak dini harus ditanamkan sifat mandiri, tidak boros, produktif, ya, karena nanti dia akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, anak laki-laki harus diajar produktif untuk dan tidak boros, karena nanti dia akan bertanggung jawab kepada keluarganya. Nah, makanya subhanallah, ya, anak-anak diajar sejak dini itu untuk, mohon maaf, umpamanya jual-jual kah atau apakah, ya, itu adalah sesuatu yang sangat positif. Seiring dengan itu, sebagian anak laki-laki, ya, sejatinya juga dia harus berfungsi sebagai, selain penanggung jawab nafkah, maka dia harus dididik menjadi anak yang produktif, ya, berpikir untuk tidak konsumtif. Dia juga harus dididik untuk memiliki sikap, ya, menyayangi, melindungi, ya, satu makhluk yang namanya perempuan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai bagian daripada cara kita mempersiapkan dia nanti untuk menikah, dan itu dilakukan bukan dengan waktu yang sudah sangat lama, sejak kecil. Ya, antar dulu adikmu kalau ada adik perempuannya.
agar dia terbiasa sebagai qawam, sebagai pelindung. Ya, sebagai laki-laki juga harus memiliki sikap ghirah, sikap kecemburuan, melindungi ya perempuannya, melindungi saudara perempuannya. Karena nanti dia akan ditugaskan untuk melindungi satu perempuan lain yang masuk dalam keluarganya sebagai istrinya. Tidak dipandang baik dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam, seorang laki-laki yang dayuth. Apa itu dayuth? Tidak punya sikap kecemburuan. Ya, mau jadi pegang-pegang orang istrinya, ya, mau jadi gonceng-gonceng ke sana kemari anaknya. Tidak. Dia harus punya sikap perlindungan. Walaupun tidak harus overprotective ya, tetapi dia harus punya sikap protektif, melindungi keluarga perempuannya. Ya, jalan, ya, sedikit. Ya, dia harus lead, dia harus dididik untuk menjadi leader, pemimpin. Itu anak laki-laki harus dididik seperti itu. Ya. Nah, periko belanja, anak laki-laki jadi belanja bukan sekedar tugas perempuan sebenarnya. Anak laki-laki juga harus ditugaskan tahu itu yang namanya pasar, ya, tahu yang namanya harga-harga barang, ya. Bisa melakukan negosiasi dengan penjual karena dia akan terlibat dengan keadaan seperti itu semuanya. Ya. Nah, dia harus dididik untuk bisa kemudian melindungi, punya sifat kasih sayang karena dia akan melindungi anak perempuannya orang, bukan untuk diberikan dizolimi, disakiti. Dia harus siap untuk menyayangi yang namanya istrinya nanti. Kesemua nilai-nilai ini, value ini dididik dan ditanamkan sejak dini. Sehingga sampai dia usia, ya, kapan, kalau ditanya kapan usia yang tepat untuk menikah dalam perspektif sunnah Rasulullah SAW, ya, dalam perspektif Islam, Islam ini memandang manusia utuh sebenarnya dan simultan semua instrumen kemanusiaan. Kalau kemampuan fisiknya, biologisnya sudah memungkinkan dia untuk menikah, seharusnya kemampuan psikologisnya, pertumbuhan an-numul ijtimai kata para ulama, kemampuan interaksi sosialnya itu juga sudah seiring dengan pertumbuhan biologisnya. Kapan anak laki-laki siap dan bisa melakukan reproduksi manusia? Pada saat dia balik. Jadi sejatinya sejak anak itu balik dia sudah siap untuk menikah. Anak laki-laki berapa tahun Pak siap sudah balik, ya, bisa melakukan reproduksi? Ya. 15 sampai 17 tahun, ya paling tidak ya 17 tahun sebenarnya anak itu sudah siap harus menikah. Ya. Sejatinya ya, kalau kita lihat dalam perspektif ini, karena dia sudah bisa, Allah itu maha adil. Tinggal kita ini yang kadang-kadang tidak mempersiapkan untuk itu. Sejatinya anak umur bahkan 15 tahun, 17 tahun, dia sudah harus siap menikah, ya, sudah siap, sudah produktif, sudah ada pekerjaannya. Ya, sekarang sistem pendidikan kita mengarahkan orang terlambat menikah, ya, sehingga masa produktifnya itu menjadi kurang, ya. Nanti dianggap bisa memproduksi berpenghasilan sendiri. Setelah kau tamat SMA, kuliah lagi 5 tahun, ya. Nah, baru dianggap akhirnya berujung selesai pendidikannya tidak pernah terlatih untuk menjadi manusia mandiri, tidak pernah dilatih untuk menjadi manusia produktif, sehingga sudah menikah pun masih kemudian nebeng kepada orang tua dan ya sampai seterusnya, ya, karena tidak dilatih untuk menjadi manusia mandiri. Islam, sunnah Rasulullah mengajarkan anak laki-laki harus diajar menjadi anak yang mandiri. Bahkan bukan sekedar mandiri, produktif. Kenapa? Karena dia akan memimpin keluarga. Makanya kalau kita lihat, ya, anak-anak sahabat Rasulullah SAW sudah dinikahkan pada saat usia-usia ini. Bahkan usia masih belasan tahun sudah dianggap pantas untuk menjadi jenderal. Siapa itu? Usama bin Zaid. Umur berapa tahun diangkat menjadi jenderal, ya, ekspedisi penaklukan negeri Syam, ya, masih berumur 16 tahun, antara 16-17 tahun, ya, sudah jadi jenderal. Kenapa? Karena memang start untuk mempersiapkan itu sejak dini. Ya. Nah, inilah kenapa seperti ini, karena kita terjangkit, ya, perspektif pemikiran model pendidikan dari Barat. Jadi kita dijajah bukan hanya tanahnya saja, pemikiran kita juga dijajah. Ya. Sistem ekonomi kita juga dijajah, sistem pendidikan kita juga terjajah. Ya.
Makanya kalau kita mau merdeka, ya, kurikulum merdeka peninggalan menteri yang lalu, ya, istilahnya itu saya setuju, ya, walaupun aplikasinya mungkin banyak hal, ya, bermasalah, tetapi kurikulum merdeka, ya, kita harus merdeka dalam menentukan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, ya, dengan perspektif religiusitas kita, ya, dari sisi keberagamaan kita. Saya kira ini saja dulu, Pak, ya, karena waktu kita tentu terbatas, ya. Insya Allah untuk bagaimana mempersiapkan anak perempuan kita sisakan untuk pekan yang akan datang, ya. Termasuk bagaimana menikahkan, ya, ini menikahkan, ada menikahkan anak, ya, ada juga menikahkan suami, ya. Nah, itu yang apakah kita akan bahas, terserah Bapak, ya. Saya kira seperti itu, Sensei, ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, ya. Ya, amin, ya. Kita mulai dari kanan dulu, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat menarik, ya, menarik sekali ini hari ini, karena kenapa saya lihat pertama jamaah semakin bertambah. Satu mungkin akibat daripada ada Karpet. nama karpet. Ya, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Dewan. Masya Allah. Dewan apa? Anda semakin sehat, Pak. Amin, amin, amin. DKMK atau kata Pak tadi? Menikahkan, ya, menikahkan. Nah, kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan Pak Ustadz ini sangat ada hubungan dengan keluarganya Pak Ustadz. Di mana kita melihat bahwa Pak Ustadz ini telah menikahkan anaknya, ada yang dokter, bahkan ada sukses juga. Nah, ini apakah ada substansi daripada bimbingan dari Pak Ustadz sendiri, di mana Pak Ustadz memahami ilmunya, sedangkan di sisi lain ya kita mau terapkan kepada orang yang belum memahami ilmunya. Ya, apakah itu doa atau mungkin aktivitas keseharian kita sehingga bimbingan kepada anak itu betul-betul lebih siap dalam menghadapi pernikahan. Di mana kita melihat bahwa di mana usia dini pernikahan ini tadi, kalau kita mau menghubungkan bahwa usia juga itu terlalu cepat. Tapi korelasi daripada itu adalah bagaimana dia untuk bisa mandiri. Tapi kalau kita berpedoman kepada Rasulullah SAW, bahwa dia nikah pada umur 25 tahun. 25 tahun. Nah, apakah tingkat daripada kecerdasan maupun tingkat kedewasaan dalam berpikir untuk menghadapi rumah tangga yang umur 18 tahun atau umur 25 tahun kita berpakai kepada Rasulullah SAW? Nah, itu untuk anak. Nah, bagaimana tadi dengan untuk suami? Bahwa ternyata kalau istri yang pertama ternyata belum terbuka rezekinya, ternyata bisa ditambah lagi, ternyata yang ketiga belum terbuka rezekinya, ternyata yang ketiga itu dia terbuka rezekinya. Nah, apakah ada hubungannya dengan tadi rezeki dengan hubungan perkawinan yang ditambah dengan dia istri yang satu, istri yang kedua, istri yang ketiga? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, luar biasa ini. Satu semester ini, Pak. Jadi saya ini, Pak, kalau ya saya selalu menghindarkan pembahasan kalau dikaitkan dengan pribadi karena kami merasa sangat kurang, ya, dan belum bisa secara maksimal, ya, menerapkan hal-hal yang terbaik kepada keluarga, ya. Jadi yang terjadi itu hanya jawabannya cuma begitu nih takdirnya, ya. Nah, begitu nih takdirnya, ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang umur, Pak, ya, itu memang istilahnya tidak ada patokan. Kita cuma berbicara tadi adalah dalam konteks teori dan apa istilahnya, ya, sebaiknya, ya, normatif, ya, das sein, das sollen, ya. Jadi yang normatifnya seperti itu. Tapi mengenai kapan orang menikah itu kembali kepada takdir, Pak. Karena kalau kita ambil ukuran sebagai patokan Nabi itu menikah umur 25 tahun. Ya, kita bilang nanti 25 tahun menikah. Tapi kita menikah itu bukan sendiri. Dia menikah dengan Khadijah umur 40 tahun. Apakah umur 25 tahun harus mencari janda umur 40 tahun? Ya, kan tidak, ya, kan tidak seperti itu, ya. Nah, berarti masalah umur ini, ya, available sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga, ya, kita tidak bisa bilang tidak sunnah. Harus 25, ya. Ya, karena Nabi SAW juga umur 40 tahun tambah 13 tahun 53 tahun, Pak.
50 tahun lebih lah ya, 50 tahun. Ya. Setelah meninggal istrinya, jadi Rasulullah itu 25 tahun hidup dengan satu istri saja. Ya. Menikah umur 25 tahun, diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, berarti 15 tahun, ya. Meninggal istrinya Khadijah tahun ke-10 dari kenabian. Ya, berarti 25 tahun. Ya, 25 tahun. Nanti pada tahun itu juga beliau menikah dengan Aisyah. Ya. Aisyah umurnya berapa tahun, Pak? Ya, masih 9 tahun. Ya. Dinikahi oleh Rasulullah SAW, tapi belum bersama, hanya akad. Ya. Nah, begitu Pak. Jadi apalagi namanya ya, tentu ma'ayir atau istilahnya kondisi zaman itu, baik kualitas fisik manusia dengan sekarang mungkin berbeda Pak ya. Nah, tapi ala kulli hal itu menjadi role model. Jadi mengenai umur, singkat ceritanya, ini hanya normatifnya. Mengenai berapa tahun orang menikah itu tergantung takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada juga ya, subhanallah, saya pernah menghadiri walimahan, ya. Saya diundang khusus, pokoknya harus kita datang, salah seorang ustaz ya di Sulawesi Selatan ini. Pokoknya harus kita datang. Ada apa ini? Ya. Ternyata pada saat umur 61 tahun, ustaz itu menikahi ya seorang anak gadis umur 16 tahun. 61 16. Iya. Iya. Itu Pak. Jadi ini masalah umur tergantung takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi tadi Pak yang cukup nih? Ya. Rezeki yang berhubungan dengan istri, bertambah istri dan rezeki. Jadi begini Pak. Ini ada rumusnya. Iya. Nama ini Pak. Tambah bagus saja kalau. Ini rumusnya ada dalam Al-Quran. Coba kita buka surat Fatir ayat kedua. Surat ke-35 ayat ke-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ya, coba kita buka, kita baca sama-sama ya. Surat Fatir itu surat ke-35. Ini bagus sekali Pak, pertanyaan kita ini luar biasa ya. Nah. Ayat itu ya. Nah. Apa-apa yang Allah berikan ya, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Apa yang diberikan oleh Allah berupa rahmatnya kepada manusia, tidak ada yang dapat menahannya. Wa ma yumsik, tapi apa yang ditahan oleh Allah, fala mursila lahu min ba'di, tidak ada yang bisa melepaskannya atau memberikannya selain Allah. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini cukup panjang penjelasannya Pak, dan apa korelasinya dengan pertambahan rezeki dengan menikah? Silahkan kita pikirkan ya. Tapi saya ingin mengatakan begini. Saya mengutip dari kitab Fi Dhilalil Quran yang ditulis oleh Syekh Sayyid Qutb rahimahullah, seorang pemikir dari Mesir. Beliau menuliskan kalimat luar biasa. Begini bunyinya Pak ya. Selalu saya ingat itu ya. Inna rahmatallahi tatamatsalu fil mamnu'i tamatsuluha fil mamnuh. Apa artinya? Ya. Sungguhnya rahmat Allah itu bisa berwujud sesuatu yang tidak kau dapatkan, seperti rahmat itu berwujud dengan sesuatu yang kau dapatkan. Artinya apa Pak? Ya, rahmat itu bisa berarti rezeki, bisa berarti apa saja. Itu bisa berwujud dengan sesuatu yang kita dapatkan. Ya,
kita dapat istri, istri tak dapat kita sebagai suami, rahmat, ya itu kita dapatkan. Tapi bisa berwujud juga sesuatu yang kita tidak dapatkan. Mau kita tambah, ya, bahkan mau sekali, ya, tapi Allah tidak kasih, rahmat Allah juga itu. Ya, saya kira cukup Pak, ya. Nah, saya kira cukup, ya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh, ya. Nah, ya, ya. Jadi, ya, kata dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, ya, al-burru takfihi al-isyarah, wal-labibu bil-isyarah yafham. Ya. Orang merdeka itu cukup diberikan isyarat, ya, ya, dan orang cerdas itu hanya di kopi saja dia sudah bisa paham. Ya. Artinya, ya, raihlah rahmatmu. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang kawan, ya, ustadz juga, ya. Seperti itu, 1, 2, 3. Saya bilang, apa rahasianya? Ya, apa rahasianya ustadz sehingga bisa kayak begini? Dia bilang, saya kata gitu. Takdirku memang. Takdirku memang begini. Ya. Nah, tapi iya, artinya berbicara takdir itu orang mengejar takdirnya, ya. Jangan seperti ada orang bikin, ya, melawan takdir. Jangan melawan takdir, Pak. Ya. Nah, begitu. Ikuti takdir. Ya. Bahagialah dengan yang Allah berikan. Iya. Nah, la in syakartum la azidannakum. Syukuri yang satu itu Pak, ya, Allah akan tambahkan. Itu, ya. Nah kalau kita berbicara sama ibu-ibu, dia bilang, kenapa saya bilang itu nikmat, bukan berarti harus tambah istri, ya. Allah tambahkan, bisa Allah menambahkan kebahagiaan. Leco-leco ada. Baik, ya. Terima kasih Pak. Jadi sudah belum insyaallah, ya. Mohon maaf kita beralih ke sayap kiri, ya. Ya, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa juga ini? Makasih Pak. Banjir. Saya kasih contoh Pak Ustaz terkait menikahkan anak atau di sekitar kita. Iya. Kalau ada di komplek kita itu ada janda, ada bujang, ada. Ya, ada. Nah, kita tidak berupaya untuk melaksanakan mereka itu menikah. Ya. Apakah kita tidak dapat mudarat sesuai dengan alasan umpama. Iya, iya. Dapat mudarat atau enggak kita? Kalau membiarkan itu. Iya. Kalau enggak kita nikah. Nah, Itu tanggung jawab RT. iya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini maka di menikah dengan Aisyah itu 9 tahun. Iya. Nah itu kan belum akal balik. Basri. Kalau hukum muslim kita kan kegiatan akal balik itu belum bisa diikat oleh aturan. Tidak boleh. Nah, dia yang apakah di dalam hukum Islam itu membolehkan itu. Iya. Karena di situ pun ada perdebatan antara Aisyah menikah 9 tahun dengan akil balik itu. Ada yang mengatakan bahwa dia itu bukan menikah di 9 tahun karena dia itu sudah ikut perang Badar, di perang Badar itu dia belum menikah. Syarat perang Badar itu adalah akil balik. Iya. Itu. Terakhir, ini mungkin agak kontradiktif dengan Pak Ustadz biasanya. Jadi Pak Jokowi itu Pak mengikuti sunnah yang disampaikan Ustadz tadi, menyegerakan keturunannya untuk menjadi pemimpin. Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaan Bapak tadi ini, masya Allah luar biasa, ya. Menggambarkan yang pertanyaan pertama tanggung jawab sosial. Dan ini yang sudah menipis dan terdegradasi, ya bahkan hilang, ya di banyak komunitas-komunitas masyarakat modern. Seiring dengan kehidupan yang individualistik, ya orang. Tapi kita bersyukur kita di Baruga ini Pak, ya jarang-jarang, ya mohon maaf boleh dikatakan di Indonesia ini kompleks-kompleks perubahan urban, ya seperti kita ini yang memiliki, ya hubungan relasi yang sangat akrab antara satu warga dengan warga yang lainnya, ya. Kalau kita lihat di kompleks-kompleks lain, ya orang mempertinggi pagarnya, ya. Pokoknya tidak ada, bahkan tidak kenal. Jangankan berkomunikasi, tidak kenal siapa di sana, tidak tahu. Apa dia bikin, tidak tahu, ya. Nah, jadi subhanallah, ya kita bersyukur karena
Dan ini yang harus kita tumbuhkan, kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini adalah merupakan ciri masyarakat Islam, kaum muslimin. Jangan sampai kau kekenyangan, tetanggamu kelaparan, ya. Jangan sampai kau, ya, masya Allah mau berpikir menambah, ya. Sementara ada yang belum menikah, belum. Ya kan? Itu, ya. Jadi kalau dikatakan berdosa, ya, saya tidak berani mengatakan seperti itu. Tetapi kalau dikatakan, ya, kurang bertanggung jawab, mungkin seperti itu. Ya, itu jawabannya, Pak. Ya. Nah, jadi, ya ini, masya Allah kepemimpinan, ya di dalam model masyarakat kita, ya. Model masyarakat kita. Ada yang namanya, ya, kepemimpinan dalam masyarakat yang terbangun oleh masyarakat itu sendiri. Dan ini sangat didorong oleh Islam, ya, bahwa ada kepemimpinan orang-orang, para tokoh, para apalagi namanya cendekiawan, ya, orang-orang berpengaruh di masyarakat itu ditumbuhkan untuk melit, ya, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ya. Nah, menikahkan tanggung jawabnya orang tua, tetapi tidak lepas juga bagian daripada tanggung jawab kolektif kita. Ada tetangga kita yang mau menikahkan anaknya, ya, kita rame-rame, ya, apa yang bisa dibantu itu, ya. Nah, jangan ada perspektif, dia tidak undang, tidak mau. Kita yang harus proaktif, ya. Tahu, masya Allah, apa yang bisa dibantu ini, ya. Nah, itu kalau terbangun seperti itu, Pak, luar biasa, ya, kehidupan masyarakat kita ini. Ya. Jadi pertanyaan Bapak ini sejatinya bukan sesuatu yang harus dikatakan sekedar berdosa atau tidak, tetapi ya kita menjadikan pertanyaan ini sebagai bahan evaluasi dan kemudian membangun kebersamaan kita dengan lebih baik lagi. Ya. Adapun berkaitan dengan masalah menikahkan anak kecil, ya ini boleh dikatakan sepakat, ya, para ulama, para fuqaha, jawazu tazwijis sighar, boleh menikahkan anak kecil, ya, karena itu adalah hak daripada walinya. Maka ya boleh dikatakan para ulama hampir bersepakat, ya, kalau tidak dikatakan mayoritas, itu membolehkan menikahkan anak kecil, ya. Artinya sebelum balik sudah boleh dinikahkan. Anak itu sebelum balik sudah boleh dinikahkan. Kalau kita lihat dalam perspektif fikih, tetapi kita sebagai manusia muslim yang cerdas tentu tidak boleh hanya melihat dari satu perspektif. Kita hidup di zaman yang mungkin kondisi manusianya berbeda, ya. Akan ada yang kita tabrak aturan, ya, negara atau hal-hal yang lain, kebiasaan, sehingga mengakibatkan kemudaratan itu terwujud bukan kemaslahatan. Ya. Nah, ini Aisyah dinikahkan umur 9 tahun. Kesitong kawin Tommy anak tak mau. Ya. Nah, ini mungkin bisa, tetapi dia belum siap, ya. Atau mungkin masyarakat kita belum siap. Nah, kita harus sabar, ya. Dan itu bukan sesuatu yang sifatnya, mohon maaf, harus juga. Tapi boleh, ya. Boleh. Kalau boleh, berarti boleh tidak dilakukan juga ketika kita mempertimbangkan maslahat yang lain. Makanya, ya, fikih itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan sekedar berpikir boleh tidak, halal haram, yaitu perspektif mendasarnya. Tetapi fikih dalam pengertian yang lebih mendalam adalah kemampuan untuk menilai kemaslahatan yang paling maslahat di antara kemaslahatan, sehingga kita mengambilnya, dan kemampuan untuk mengukur dan menilai kemudaratan di antara beberapa kemudaratan, sehingga kita mengambil yang paling ringan, ya. Khairul khairaini wa syarrus syarrain. Nah, itu. Makanya kita melihat ini boleh, ya. Tapi apa dampaknya? Itu harus dipikirkan. Itulah namanya fikih Islam, seharusnya begitu. Makanya, ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah menulis buku menarik sekali, namanya Fiqhul Aulawiyah, fikih prioritas, ya. Baik dalam konteks individu maupun konteks kolektif kemasyarakatan, kenegaraan, bahkan kita harus berpikir yang mana yang lebih prioritas. Nah, saya tidak mau mengomentari orang, Pak, ya, pribadi atau siapapun, ya. Tetapi mungkin setiap orang akan melihat dari perspektifnya, ya. Dan orang bisa berbeda pendapat dalam masalah itu, ya. Nah, tapi yang mungkin bisa disepakati adalah jangan mengubah aturan untuk kemaslahatan personal. Ya. Saya kira demikian. Orang tidak boleh dihalangi, Pak, ya. Saya mau menerbitkan anak saya, boleh.
ya. Apakah orang tidak boleh mengikutkan anaknya jadi seperti dia? Boleh saja. Kenapa saya tidak boleh didik anak saya seperti ustadz karena saya ustadz? Ya kan? Boleh, ya. Tetapi tidak boleh saya kemudian mengangkangi aturan kalau anak saya belum memiliki kualifikasi sebagai ustadz, saya paksa ceramah, kan nggak boleh, Pak. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Baik, dari tengah lagi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz kesempatan yang diberikan. Saya ingin tanyakan mengenai sistem pendidikan yang ideal. Baik. Pak Ustaz mengatakan bahwa sistem pendidikan kita di Indonesia mengalami keterlambatan atau lambat mengikuti sistem pendidikan atau penjajahan pendidikan dari negara-negara Barat atau Eropa. Giat-giatnya Ustaz bagaimana sehingga sistem pendidikan kita Indonesia itu kedepannya lebih ideal sama dengan sistem pendidikan Rasulullah yang Ustaz tadi ceritakan bahwa usaha menjadi panglima itu di umur 16 sampai 17 tahun. Terima kasih. Baik, ya ini pertanyaan sangat mendasar. Kita senantiasa diperhadapkan ini dalam banyak hal. Ya, kita belajar dari sejak kita awal-awal jadi mahasiswa, ada yang namanya yang ideal, ada yang namanya ya kenyataan dan realitas. Iya. Nah, orang yang cerdas akan selalu melihat bagaimana mengcombine antara yang ideal itu dengan yang realitasnya. Iya. Kita kadang-kadang tidak bisa memaksakan diri mengikuti yang ideal, tetapi kita juga jangan lalai untuk berusaha mewujudkannya. Nah, dalam konteks ini saya menawarkan bahwa masyarakat muslim, kaum muslimin, jangan terlalu menyandarkan model pendidikan kepada pendidikan formal. Hendaknya kita memaksimalkan pendidikan dalam keluarga dengan tidak meninggalkan kemaslahatan yang ada dalam pendidikan formal. Ya, tetap mengikuti regulasi, tetapi anak-anak kita harus dicas dengan sebaik-baiknya dengan model pendidikan yang Islami. That's okay dia lanjut kuliah, tetapi dia harus berbeda dengan anak-anak kuliah yang sekedar mau kuliah karena mau sekedar kuliah saja. Ya, dia sekolah tapi dia berpikir bagaimana sekolah untuk menjadi seorang manusia yang mandiri dan produktif, sehingga dia dalam keadaan kuliah sekalipun dia sudah berpikir bagaimana menjadi produktif. Kita lihat itu anak-anak zaman COVID kemarin, ada yang bisa menjadi pengusaha, ya, padahal masih kuliah, ya, dia nyambi-nyambi, ya. Seharusnya seperti itu kita mendidik anak-anak kita untuk tidak menjadikan generasi yang mudallal, generasi manja, ya. Apa istilahnya orang sekarang ini? Generasi strawberry, sandwich, ya. Karena sedikit saja, ya, wah sudah langsung roboh, ya. Dia punya fondasi kepribadian. Harus dididik anak menjadi ya kuat, ya, masya Allah. Saya kemarin tersentuh juga dengan anak saya, ya. Kita namanya ini kakek. Kalau yang namanya cucu itu kadang-kadang diperhatikan daripada anak. Hujan keras, ya. Datangi penjemputnya. Sekolahnya di goa. Bola di goa. Nah, saya selalu bilang sama saya punya anak, harus kau didik anakmu jadi laki-laki. Harus kuat, ya. Tapi begitu berhadapan dengan kenyataan hujan keras, datang penjemput, ya. Mau saya bilang, Cing, tunggu, saya yang antar, ya. Ada mobil, dia bilang saya kira kita bilang harus dididik dia, pergi, ya. Kasih antar naik motor, ya. Kasih pakai jas hujan, tidak apa-apa, supaya berani, ya. Masa sama hujan takut, ya. Saya bilang tidak, saya mau buru, bilang, Abah, dulu bagi tenang-tenang, ya. Nah, jadi kalau begitu, Pak, ya. Ya, jadi kita mau didik, tapi perasaan juga, ya. Jadi begitulah kehidupan, Pak, ya. Kadang-kala ya tidak lurus-lurus banget, ya. Saya kira demikian, Pak, ya. Terakhir mungkin, Pak, ya. Sudah bunyi lonceng. Ini berkaitan menyangkut masalah pendidikan ini. Iya. Mungkin Pak Ustaz pernah dengar itu menyangkut masalah pesantren Nusantara. Ini masalah pendidikan. Semua agama masuk di situ. Sehingga anak-anak juga masuk di situ untuk disekolahkan. Terus bagaimana tanggapan ini menyangkut masalah pendidikan ke depan ini? Iya. Semua agama. Saya belum mendapatkan atau saya belum membaca konsepnya secara detail, Pak, ya. Nah, tapi kalau secara umum begini, kalau mau berbicara tentang pesantren, ya, berbicara tentang pesantren,
dan dalam konteksnya dengan pendidikan keagamaan. Ya. Pendidikan keagamaan itu ada hal-hal yang akan bersifat khusus pada setiap agama, di mana penanaman hal itu akan menjadi rumit kalau dia kemudian dipaksakan. Ya. Toleransi that's okay, ya. Tapi sinkritisme itu akan menjadi sesuatu yang akan rancu dalam proses keberagamaan kita. Ya. Jadi kalau saya, ya silahkan orang boleh berpendapat, tetapi jangan yang aneh-aneh, ya. Yang biasa terasa, ya. Yang sudah ada ini dulu dikerjakan secara maksimal, ya. Karena itu kan berasal dari asumsi. Kenapa asumsinya? Kalau pesantren melahirkan teroris. Karena kenapa? Pendidikan yang sangat radikal dan sektarian. Nah, apakah kenyataannya seperti itu? Ya, itu yang mendirikan negara ini alumni pesantren. Ya, Hasyim Asy'ari, ya, anaknya, ya, Wahid Hasyim, Abdul Wahid Hasyim, ya, para apa yang dari Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadikusumo, ya, ada dari pesantren Persis namanya Muhammad Nasir, ya, ini orang pesantren. Apakah mereka kita bisa tuduh radikal? Nah, jangan sampai stereotip dan kemudian upaya asumsi-asumsi yang itu kemudian mendasari kita melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan sesuatu yang faktual. Ya. Jadi seperti itu. Kalau saya, ya terserah, orang kan ini negara demokrasi Pak, mau bikin apa aja, ide apa aja, silahkan. Tetapi ya mohon maaf, kata orang, kebebasan Anda itu berbatasan dengan kebebasan orang lain. Kan begitu pamionya demokrasi Pak Idris, kita belajar dari beliau. Ya. Silahkan bikin ide-ide, tapi jangan merusak tatanan yang sudah ada. Ya. Orang mau diajar bagaimana bayangan kita Pak, ya, sholat subuh, ya, orang masjid. Nah, ada perlakuan-perlakuan tertentu, dan ketika itu dipaksakan juga mungkin akan bersentuhan dengan anak-anak dari agama lain, justru akan merusak toleransi itu sendiri. Ya. Jadi biarkan berjalan, toleransi itu jangan dipaksakan, dia berjalan secara alamiah. Ya. Dan mohon maaf, ada sekarang berkembang, ya, kebebasan, toleransi, tetapi dia menjadi satu ide yang hendak dipaksakan. Sesuatu yang tidak dipaksakan itu adalah, ya, pemikiran liberal itu ketika, ya, orang dipaksa berpikir liberal, tetapi liberalisme ini dipaksakan untuk menjadi sesuatu yang, ya, seperti seperti rezim yang memaksakan. Ini namanya fasisme liberal, ya. Dia liberalisme yang dilaksanakan dengan cara fasisme, seperti Hitler. Ya, jadi kalau memang bebas, biarkanlah bebas secara wajar seperti itu. Ya, itu tanggapan saya. Ya, walaupun saya belum mendapatkan, tapi saya yakin tidak akan berkembang ide itu Pak. Ya, tidak akan berkembang. Ya. Saya kira begitu Pak. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Kita cukupkan. Terima kasih banyak perhatian tak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang salah dan khilaf, itu adalah dari pribadi kami sendiri. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang akan datang, boleh kita berjumpa lagi. Burung pelikan, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang.